Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Luli Setiawati dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, siapa yang pernah mendengar teks laporan hasil observasi? Kalau belum pernah, ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur, isi, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Teks ini bersifat ilmiah karena berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan fakta yang ada. Disebut juga dengan teks non-fiksi. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat faktual, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang nyata atau fakta yang terjadi. Yang kedua, objektif, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Yang ketiga, bersifat umum atau diketahui oleh masyarakat banyak. Yang keempat, spesifik, yaitu lebih bersifat detail atau khusus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau pernyataan umum. Biasanya deskripsi umum terletak di awal wacana atau di paragraf pertama. Nah, cirinya biasanya deskripsi umum ini mempunyai kalimat definitif atau kalimat definisi dengan kata kunci seperti adalah, ialah, yakni, dan yaitu. Struktur berikutnya yaitu yang kedua, deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian biasanya terletak setelah paragraf pertama atau setelah deskripsi umum. Nah, di bagian ini akan disebutkan berupa bagian-bagian yang terdiri atau yang merupakan kaitannya dengan deskripsi umum. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Untuk deskripsi manfaat biasanya berisi mengenai manfaat-manfaat dari pernyataan umum yang terletak di paragraf pertama. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan melihat di contoh yang akan Ibu sajikan di slide. Nah, coba kalian perhatikan contoh wacana
teks laporan hasil observasi. Kali ini judulnya Komodo. Pernyataan umum, coba kita lihat. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo juga sudah dicanangkan menjadi satwa nasional. Nah, untuk deskripsi bagiannya, kalau yang tadi pernyataan umum, sekarang deskripsi bagian. Jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo nampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika perhatikan dengan saksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya agak memanjang. Giginya banyak menyeliputi rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering mengulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Nah, itu deskripsi bagian, yaitu bagian dari struktur komodo atau badan komodo. Nah, sekarang kita akan ke deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat dari komodo, binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini, yaitu negeri Indonesia Raya. Nah, itulah contoh teks laporan hasil observasi dengan bagian strukturnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama menggunakan kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Contoh, benda kata umum atau hipernim diklasifikasikan menjadi 2, yaitu benda hidup kata umum atau hiponim dan benda mati kata khusus atau hiponim. Yang kedua,
menggunakan frasa verbal. Yang kedua, menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Misalnya, dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan verba atau kata kerja baik verba aktif maupun verba pasif. Misalnya membagi, mengelompokkan, mengklasifikasikan, dikelompokkan, diklasifikasikan, ya, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim atau kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, kata membagi bersinonim dengan kata mengelompokkan dan mengklasifikasikan. Yang keempat, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya, kata hidup berantonim dengan kata mati. Yang kelima, menggunakan perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Misalnya, membagi verba berubah menjadi pembagian, yang itu nomina. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, kata dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan. Masing-masing konjungsi itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang ketujuh, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Contohnya, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Nah, di situ bisa kita lihat ada dua subjek, yaitu subjek yang pertama tanaman kacang itu dan subjek yang kedua petaninya, ya. Dan kata kerjanya akan tumbuh. Kata kerja yang kedua rajin menyiramnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Ibu Lulis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang teks eksposisi dan ada juga mungkin yang belum pernah. Nah, jangan kemana-mana, terus simak materi yang akan Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Selamat menyimak. Sebelum kita ke materi teks eksposisi, kalian perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi.
Baik, sekarang kita ke pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Tujuan teks eksposisi. Setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Pahami friend, secara umum tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan struktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Nah, itulah tujuan dari teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 1. Tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan. Penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat oleh si penulis. Nah, itulah struktur dari teks eksposisi ya, yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita ke unsur kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi yang pertama menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang berdasarkan KBBI dan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, menyatakan pendapat atau opini. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti tunjuk. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata ganti benda atau kata benda.
Yang kelima, menggunakan kata verba atau kata kerja. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung. Nah, biasanya konjungsi yang digunakan bisa dalam bentuk setara atau bertingkat. Nah, selanjutnya bagaimana sih penyusunan teks eksposisi? Penyusunan teks eksposisi yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama. Yang kedua, menentukan tujuan. Dan yang ketiga, mengumpulkan data-data pendukung. Jika ketiga tersebut sudah dipenuhi, maka teks eksposisi tinggal kalian susun dan kalian selesaikan. Nah, itulah cara penyusunan teks eksposisi. Nah, berikut contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Bisa kita lihat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tesis. Contoh paragrafnya, pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan sehingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah. Sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Nah, bagian kedua yaitu argumentasi. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa diatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan tangan atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Bagian ketiga yaitu penegasan ulang. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi sampah plastik. Nah, itulah contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan di perjumpaan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Terus belajar dan terus pelajari mengenai teks eksposisi biar lebih teliti lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Luli Setiawati SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi hikayat. Nah, siapa yang belum pernah mendengar kata hikayat? Pasti di antara kalian masih ingat kan? Pelajaran hikayat ini sudah dipelajari baik di SD maupun di SMP. Untuk itu, kita ulas kembali yuk.
Sebelum kita ke materi, kita harus paham dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu peserta didik dapat memerinci nilai-nilai, karakteristik, dan isi dari sebuah hikayat, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta di zaman dahulu kala. Nah, biasanya hikayat ini pun disebarkannya dari mulut ke mulut atau biasa disebut dengan istilah folklore. Berikutnya, kita akan mempelajari karakteristik hikayat. Nah, karakteristik hikayat diantaranya ada anonim. Anonim maksudnya hikayat itu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Yang kedua, kemustahilan. Itu teks hikayat biasanya bersifat mustahil atau di luar nalar manusia. Berikutnya, mengenai kesaktian. Nah, sebuah karya sastra hikayat biasanya tokoh-tokohnya seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya yaitu tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan dikalahkan oleh Syah Peri. Lalu contoh lainnya yaitu raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Nah, berikutnya karakteristik yang selanjutnya yaitu mengenai istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan biasanya adalah raja-raja ataupun yang ada di sekitar kerajaan seperti putri, pangeran, pengawal, dan yang lainnya. Karakteristik yang berikutnya biasanya menggunakan bahasa arkais atau menggunakan bahasa yang sudah lampau. Contohnya kata hata, kita, upeti, dan bejana. Berikutnya, karakteristik memiliki bersifat statis atau hikayat itu tidak berkembang dari zaman ke zaman, dia tetap ya. Jadi tidak statis atau tidak berkembang ya. Seperti halnya novel, cerpen itu mengalami perkembangan, namun hikayat tidak. Yang terakhir yaitu edukatif. Nah, biasanya hikayat berisi mengenai nilai-nilai pendidikan yang akan menjadikan pembacanya belajar kembali atau mendapat suatu pelajaran mengenai kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai dalam sebuah hikayat. Biasanya di dalam sebuah hikayat mengandung nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan sikap, perilaku seseorang. Yang kedua, nilai agama atau religi. Biasanya berhubungan dengan keberadaan Tuhan. Hubungannya ada dua, baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Berikutnya, nilai budaya. Nilai budaya berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Biasanya kebudayaan ini seperti kebudayaan menyembah sang raja. Berikutnya, nilai sosial. Nilai sosial biasanya berhubungan dengan kemasyarakat. Misalnya saling tolong-menolong,
saling bekerja sama, gotong royong, dan yang lainnya. Dan biasanya nilai sosial ini dilakukan dengan bersama-sama. Baik, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.